Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Karsai bersama saya Imron. Kali ini kita mau review mobil yang imut, mobil yang irit, mobil yang bisa dibilang ini mobil yang sangat-sangat lucu ya. Jadi ini cocok untuk teman-teman yang lagi nyari mobil under 100 juta, terus rumahnya masih masuk di gang-gang yang cuman butuh mobil-mobil kecil. Nah, ini cocok nih untuk teman-teman, yaitu Karimun Wagon R tipe GS. Oke teman-teman, kita lihat di bagian depannya seperti ini ya untuk Karimun Wagon R tipe GS alias tipe tertinggi. Jadi sudah ada fog lamp untuk yang tipe tertinggi, dan ini sama ownernya sudah di-upgrade teman-teman. Lampu utamanya pakai LCD projector. Jadi untuk penerangan teman-teman jangan khawatir. Ini sudah aman dan semua kelistrikan. Nanti kita cek seperti ini untuk perlampuannya. Nah, sekarang kita geser ke bagian samping ya. Yuk. Oke teman-teman, ini di bagian samping kiri untuk Karimun Wagon R ini. Jadi ini sudah dikasih modifan stiker sama ownernya. Jadi ada tulisan Wagon R di sini ya stikernya. Dan seperti ini untuk tampilan sampingnya. Sudah ada talang airnya. Kemudian spionnya masih manual tapi. Masih manual. Kemudian untuk bannya dia memakai konfigurasi berapa ini? 17565R14 teman-teman. Dan velgnya jari-jari seperti ini, pakai warna abu. Oke, kita geser ke belakang teman-teman. Oke, ini kita di bagian belakang sekarang sudah ada spoilernya ya teman-teman, sama ada lampu stop lampnya di sebelah atas ini, dan ada logo Karimun. Nah, ini udah ada tempelan-tempelan. Nanti teman-teman kalau kurang suka dengan modifan dari owner sebelumnya bisa dikletek saja. Nah, ini sudah ada sensor parkirnya juga, ada sensor parkir. Kemudian ini pembukanya masih manual ya teman-teman. Nanti kita coba praktekkan. Kita lihat dulu untuk keseluruhan di bagian belakang. Untuk lampunya seperti ini dan masih normal semua. Nanti kita tes lampunya rem, kemudian lampu hazard sama lampu mundurnya. Oke, seperti itu. Masih normal semua ya teman-teman. Kita geser ke bagian kanan sekarang. Oke teman-teman, sekarang di bagian sebelah kanan kurang lebih sama sebelah kiri, cuman beda ada antena di sebelah kanan sini, dan juga untuk tampilannya sama ya. Nah, sekarang kita lihat bagian interior. Ya, kita sudah ada di bagian dalam ya teman-teman untuk di Karimun Wagon R tipe GS ini alias tipe tertinggi. Jadi untuk di mobil ini, di unit ini pakai transmisi manual ya teman-teman. Transmisinya seperti ini. Jadi kita untuk teman-teman yang suka dengan engkol-engkol alias transmisi manual ini cocok ya. Nah, terus untuk handremnya juga masih manual. Dan ini untuk di bagian dashboardnya di bagian dalam seperti ini. Jadi ini masih bawaan dari unit Karimun Wagon R ini. Jadi teman-teman untuk audio kemudian entertainmentnya ini masih seperti ini ya teman-teman. Belum double din yang pakai ada kamera mundur atau ada layar displaynya. Nah, ini tapi masih original bawaan dari Karimun Wagon R-nya. Nah, ini adalah tombol hazard di sini, tombol hazard. Kemudian AC-nya masih putaran seperti ini. Seperti ini ya, teman-teman. Dan AC-nya masih dingin. AC-nya dingin ya, teman-teman. Jadi untuk unit ini insya Allah nggak ada PR. Jadi teman-teman tinggal pakai saja. Nanti tinggal nego langsung ke kita, langsung DM aja kalau teman-teman berminat dengan unit ini. Nah, ini kita ke bagian setir. Nah, untuk setirnya ini dikasih
sarung ya, kasih sarung seperti ini, keren ya teman-teman. Selera dari ownernya cukup bagus, jadi untuk cover setirnya masih oke. Nah, ini untuk tombol wipernya di sebelah sini. Nah, di sebelah sini. Nah, ini untuk perlampuan. Nah, ini untuk sen kanan, sen kiri, kemudian lampu utama, lampu hazard, lampu utama, lampu senja, terus ada fog lamp di sebelah sini untuk pengaturan penyalaan fog lamp di sebelah sini ya teman-teman. Nah, nanti dicek aja untuk keterangannya di lampu depannya. Nah, ini lampu hazardnya kita tes juga masih nyala ya teman-teman. Seperti itu. Untuk kilometernya ini di 103 ribuan gitu ya teman-teman. Nah, ini speedometernya seperti ini tampilannya. Ini untuk indikator-indikator, kemudian ini speedometernya. Nah, ini untuk RPM nya seperti itu untuk di bagian setir dan speedometer. Teman, ini untuk di bagian power window-nya. Ini power window-nya cuman ada di bagian depan aja ya teman-teman, kanan dan kiri. Untuk di bagian belakang power window, bukan power window ya, masih pakai engkol ya untuk nurunin kaca pintunya gitu. Nah, ini bisa diturunin dari sebelah sini, jadi masih aman, masih normal semua ya teman-teman gitu. Untuk central lock-nya juga masih aman, central lock masih aman. Kemudian kita geser ke sebelah sini. Nah, ini sebelah sini ada buat nurunin juga masih ada central lock. Nah, ini ada kompartemen penyimpanan di sebelah sini. Nah, ini untuk airbagnya cuman ada di sini ya teman-teman, di bagian setir. Nah, ini ada lover AC lagi. Apa nih? Tempat penyimpanan ya. Terus di sini juga ada cup holder juga. Oke, gitu sih paling teman-teman untuk di bagian depan. Di sini ada speaker di bagian sebelah sini. Nah, di atas juga lampu bacanya juga masih nyala. Oke. Oh, tinggal cuman nyala satu ya teman-teman. Sih sound visor-nya juga masih normal. Ini ada kaca tambahan. Ada kaca tambahan. Gitu. Oke, kita geser ke belakang. Oke teman-teman, kali ini saya ada di baris kedua untuk di Karimun Wagon tipe R ini. Jadi cukup lega ya teman-teman, cukup nyaman untuk saya yang tingginya 165 cm. Headroomnya masih cukup lega dan juga leg restnya legroom masih ada space ya untuk setelan mengemudi saya. Jadi di sini masih cukup nyaman ya teman-teman. Nah, ini untuk di baris kedua ini kondisi joknya nggak ada headrestnya, cuman bentuknya udah ada headrest ya teman-teman. Ada kayak headrestnya, cuman nggak yang ada copot atau enggak, bisa dicopot atau enggak gitu. Di bagian depan juga sama seperti ini, joknya langsung gitu teman-teman. Tadi yang terkait kaca di belakang itu masih pakai engkol ya teman-teman, masih manual. Jadi power window otomatisnya cuman ada di bagian depan kanan dan kiri. Itu teman-teman untuk di bagian belakang seperti ini. Joknya juga sepertinya udah di retrim sama owner sebelumnya. Jadi sudah dengan tampilannya juga keren menurut saya ya teman-teman. Menurut keyakinan saya ini keren gitu. Gitu sih teman-teman. Sudah ada karpetnya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, ini langsung pakai unitnya. Jadi minus nggak ada PR, langsung dipakai saja. Oke, itu di bagian baris kedua. Oh ya, lupa ada seat beltnya ya teman-teman. Di baris belakang tetap ada seat belt untuk kanan dan kiri, dan juga ada penumpang tengah. Ada seat beltnya, jadi teman-teman ketika walaupun di bagian belakang tetap memakai seat belt ya. Gitu teman-teman. Kita lihat sekarang di bagian bagasi belakang. Oke teman-teman, sekarang di bagian bagasi belakang seperti ini. Kita buka pakai manual kuncinya. Nah, seperti ini tampilan belakang. Ya, lumayan untuk naruh belanjaan ibu-ibu kalau atau istri teman-teman butuh space.
belanjaan ini masih cukup banget. Dan di sini juga masih ada ban serepnya. Loh, ban serepnya pakai velg kaleng ya teman-teman, sama dongkrak dan toolkit seperti itu untuk di bagian belakang seperti ini. Jadi cukup banget kalau cuman untuk bawa barang-barang belanjaan yang nggak terlalu besar. Oke, itu kita lihat di bagian depan ya, mesin seperti apa. Oke, let's go. Kita sekarang lihat di bagian mesin. Ya, seperti ini teman-teman untuk di bagian mesin. Semua kering ya teman-teman untuk mesinnya, dan juga ini rutin di servis sama ownernya yang apik. Jadi untuk teman-teman yang nanti memiliki mobil ini, memakai mobil ini, nggak usah khawatir untuk mesinnya, masih oke, masih halus, dan juga dari kaki-kaki juga masih aman. Terus dari AC juga tadi dingin, semua kelistrikan juga masih normal ya teman-teman. Jadi tinggal gas aja. Oke, gitu aja teman-teman untuk di bagian depan. Ini Suzuki Karimun Wagon R. Untuk spesifikasi lengkapnya nanti saya cantumkan. Oke, gitu aja teman-teman. Kita tutup lagi. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba test drive unit Karimun Wagon R ini ya. Kita coba gimana sensasi berkendaranya dan kondisi ketika sedang berjalan. Oke, yuk. Oke, untuk koplingnya masih enak ya teman-teman. Jadi nggak terlalu dalam dan juga nggak terlalu pendek. Untuk kaki-kaki juga masih aman, senyap. AC-nya dingin sekali. AC-nya dingin. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari mobil untuk istri, belanja, kemudian nganter anak sekolah, nah ini mobil cocok banget teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang rumahnya itu di gang sempit, istilahnya harus gantian lewatnya. Nah ini cocok banget nih dengan keimutan dan kelucuan dari mobil ini gitu. Dan kekompekan ya, compact ini mobilnya teman-teman. Cukup untuk 4-5 orang kecil-kecil. Nah ini bisa dipertimbangkan untuk dimiliki. Itu ya teman-teman. Seperti ini sensasi berkendaranya, masih aman, kaki-kaki juga. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian review dari Karimun Wagon R tipe GS ini, warna hitam ya teman-teman, dengan transmisi manual. Jadi teman-teman kalau berniat untuk membeli dan berminat untuk memiliki mobil ini, langsung saja kontak yang ada di deskripsi atau DM di igkarsai.id. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk atensinya. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Karsai untuk terus mendukung video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.